Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur, marilah kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di kediaman masing-masing, di tempatnya masing-masing ya melalui video ini. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi presentasi dengan judul Sejarah Ilmu Mantik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Ade Nandang MAG yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa menyampaikan materi bahasan kali ini. Kemudian saya juga mengucapkan banyak amat terima kasih kepada teman-teman sekalian, teman-teman kelas B, teman-teman yang sangat saya rindukan. Terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kami para pemateri. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatanisa Syahidah. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Kemudian nanti ada Aisyah Naili sebagai pemateri kedua. Selanjutnya yang terakhir ada Hilda Farhata ini sebagai pemateri ketiga. Oke, langsung. Sekarang di sini kami akan membahas tentang bagaimana sejarah ilmu mantik. Sejarah. Nah, sejarah ini kan merupakan suatu asal usul dari segala sesuatu atau dari segala perkara ya. Nah, karena sejarahlah yang bisa mengungkapkan bagaimana sih asal usul suatu perkara tersebut, khususnya ilmu mantik ini. Nah, karena adanya sejarah ini kita bisa tahu nih bagaimana sih ilmu mantik ini ada, ilmu mantik ini lahir, ilmu mantik ini muncul gitu. Nah, sejarah ilmu mantik ini bermula dari negara Yunani dan yang dikarang oleh ilmuwan-ilmuwan yang sangat hebat, ilmuwan-ilmuwan yang sangat-sangat cerdas pada saat itu, yakni di negara Yunani. Nah, makanya negara Yunani itu pada saat itu mendapat julukan yang di dalamnya itu terdapat orang-orang yang cerdas, negara Yunani itu. Nah, dengan adanya ilmu mantik ini, ya meskipun memang pada awalnya ilmu mantik ini bukanlah bersumber dari ilmuwan-ilmuwan Islam, tetapi ilmu mantik ini sangat amat bisa dimanfaatkan oleh kita semua untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, seperti ilmu keipaan, ilmu pengetahuan, ilmu biologi, ilmu fisika. Itu juga salah satunya kita menggunakan ilmu-ilmu logikanya Aristoteles. Nah, umat Islam pertama kali mengenal tentang adanya ilmu itu pada awal, ilmu logika ini pada awalnya karena logikanya Aristoteles. Logikanya Aristoteles itu memang logika yang sangat amat luar biasa ya, tidak bisa diragukan lagi karena beliau adalah salah satu bapaknya ilmu pengetahuan gitu. Salah satu orang yang menyusun dasar-dasar filosofis khususnya di ilmu pengetahuan, Aristoteles itu. Ya, kita pertama mengenal logika itu dari logikanya Aristoteles itu. Nah, bermulanya itu kita taunya logikanya itu karena pertamanya itu dulu adanya pertempuran antara pertempuran ilmiah antara umat Islam dengan umat Nasrani gitu. Itu awalnya. Jadi mereka itu sama-sama telah menguasai ilmu-ilmu logikanya Aristoteles. Mereka sama-sama menguasai. Nah, mereka itu beradu argumen dalam menyampaikan ajaran-ajaran mereka pada saat itu. Nah, makanya kenapa umat muslim itu belajar ilmu logika itu ya karena untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran pada saat itu dan untuk mempertahankan akidah umat Islam pada saat itu. Makanya umat Islam belajar ilmu logika atau ilmu mantik gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, asal usul dari ilmu mantik ini, manusia itu kadang nggak sadar ya bahwa ia itu melakukan suatu kegiatan berpikir yang tanpa ia sadari. Nah, itu tuh sebenarnya disebut logika naturalis atau logika alamiah. Nah, logika naturalis atau alamiah yang artinya melakukan kegiatan berpikir yang tanpa disadari.
Nah, gitu. Nah, setelah itu kan seiring dengan berjalannya waktu, pasti akan ada selalu perkembangan bagaimana si manusia itu berpikir. Nah, pasti akan selalu ada masalah-masalah kan. Nah, terus bagaimana dia bisa memecahkan suatu masalah itu, yaitu dengan cara ia berpikir yang secara teratur, dan itu disebut sebagai logika artifisialis atau logika buatan. Seperti itu logika. Ada dua, jadi ada logika alami atau logika naturalis, terus yang kedua ada logika buatan atau logika artifisialis. Seperti itu. Nah, gitu. Jadi logika ilmu mantik ini lahir di Yunani pada abad ketiga sebelum Masehi, yang pencetus utamanya adalah Sokrates, yang kedua oleh Plato, kemudian dilanjutkan oleh muridnya si Aristoteles. Nah, si Aristoteles ini menyusun secara amat rapi si logika ini sebagai dasar filsafatnya. Nah, makanya itu tadi si Aristoteles dijuluki sebagai bapaknya ilmu pengetahuan itu, ya kayak tadi teh gitu. Nah, terus jadi logika ini nanti akan terbagi-bagi lagi kepada beberapa zaman, kepada 4 zaman. Yang pertama ada di zaman sofistika, yang kedua itu di zaman Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Terus yang ketiga ada di zaman pertengahan, dan yang keempat ada di zaman modern. Nah, nanti di zaman sofistika dan di zaman Aristoteles, Plato, dan Sokrates akan dijelaskan oleh Aisy Naili. Terus nanti yang ketiga dan keempat, zaman pertengahan dan zaman modern, akan dijelaskan oleh Hilda Farhataini. Untuk sekarang saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisy Naili. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sejarah ilmu mantik di Yunani. Ilmu mantik atau ilmu logika lahir pada abad ketiga sebelum Masehi oleh para filosof Yunani kuno. Di antaranya adalah Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sejarah ilmu mantik di Yunani ini terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama, fase di zaman sofistika. Pada fase ini dijelaskan bahwa hukum berpikir itu awal mulanya memiliki tujuan yang hanya untuk mencari kebenaran. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, di zaman sofistika ini terdapat pergeseran tujuan, terutama dalam hal politik, yaitu untuk memperoleh kemenangan. Contohnya seperti barang siapa yang lupa itu bodoh. Premis pertama. Premis keduanya, barang siapa yang banyak belajar banyak lupa dan taunya. Kesimpulannya, maka orang yang banyak belajar akan makin bodoh. Kemudian yang kedua adalah zaman Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Permainan kata kaum sofistika dalam ilmu mantik menimbulkan banyak respon di kalangan para filsuf. Hal ini diawali oleh Sokrates yang membangun logika dalam arti yang benar, sehingga menimbulkan banyak kritik dari kaum sofistika. Kemudian usaha Sokrates ini didukung oleh Plato yang lebih merapikan lagi gagasan-gagasan dari Sokrates. Setelahnya, ternyata Plato ini mempunyai murid, dan muridnya adalah Aristoteles. Kemudian oleh Aristoteles, logika tersebut lebih dirapikan lagi, lebih disusun lagi, sehingga dapat dipakai dalam ilmu pengetahuan. Posisi Aristoteles saat itu sebagai guru Alexander, yaitu putra Raja Makedonia. Pemikirannya mampu mengharmonisasi rasionalitas bangsa Yunani saat itu. Bahkan kehadiran Aristoteles seolah-olah menutup bayang-bayang dua filsuf besar sebelumnya. Masyarakat Yunani menganggap Aristoteles sebagai Tuhan dan dewa rasionalitas. Jargonnya mampu meluluhkan ilmuwan pada zamannya demi mengungkap hakikat sebuah kebenaran. Pemikiran Aristoteles mengalami perkembangan dari masa ke masa. Tentunya perkembangan pemikiran ini diikuti juga dengan perkembangan karya-karyanya dalam hal ilmu mantik.
Para pakar biasanya membagi perkembangan intelektual berdasarkan karya-karya Aristoteles menjadi 3 periode. Yang pertama, periode ketika Aristoteles masih bersama gurunya Plato. Pada saat periode ini, karya-karya Aristoteles masih berada dalam bayang-bayang gurunya Plato. Karena konon katanya karangannya itu banyak memperlihatkan dialognya dengan Plato. Yang di dalam dialognya itu terkadang mereka berdebat, berselisih paham, namun juga saling melengkapi dan menyempurnakan. Yang kedua, pada masa periode ketika Aristoteles berada di Assos dan Mytilene. Pada saat periode ini, pendapat-pendapat Aristoteles mulai menyimpang dari gurunya Plato. Ia mulai banyak mengkritik ide-ide Plato. Namun, ia juga masih mengadopsi beberapa dari pendapat gurunya yang lebih kritis dan selektif lagi. Kemudian yang ketiga adalah periode ketika Aristoteles berada di sekolah Linum. Tepatnya ini pada tahun 335 sampai 322 sampai 335 sebelum Masehi. Pada periode ini, Aristoteles sudah benar-benar lepas dari bayang-bayang gurunya. Pendapat-pendapatnya menunjukkan pendapat yang orisinil yang bertolak belakang dari gurunya. Plato terutama dalam hal perhatiannya terhadap alam empirik. Pada masa awal persentuhan antara ilmu mantik ke dalam dunia Islam, pada saat itu menjadi seperti euforia intelektual yang gempita, karena pada saat itu umat muslim sangat menempatkan filsafat dan logika sebagai menu utama dalam kajian-kajian ilmiah kaum muslimin. Namun walaupun pada saat itu terjadi euforia, tetap saja pada masa itu umat Islam terbagi menjadi 3 kelompok dalam logika Aristoteles, yaitu kelompok pro, kontra, dan netral. Kemudian selanjutnya pelukisan ilmu mantik dari Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun terdapat 2 tingkatan. Yang pertama adalah akal untuk memahami esensi dari luar diri manusia secara alami, atau yang kita kenal dengan konsep tasawur, yaitu membedakan apa yang bermanfaat dengan apa yang membawa petaka dari luar saja. Kemudian yang kedua, Ibnu Khaldun melukiskan akal yang melahirkan ilmu dan asumsi di luar indera, disebut akal nazori. Di sini terdapat konsepsi dan legalitas atau tasdik yang berkolaborasi sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan atau konklusi. Pada masa selanjutnya, banyak penambahan perubahan oleh filsuf muslim seperti Al-Farabi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Farabi merupakan maha guru kedua dalam ilmu pengetahuan. Pada masa Al-Farabi inilah kajian-kajian kodiah lebih rinci dan dipraktikkan lagi. Katanya apabila orang mau meneliti perkataan orang-orang terdahulu, maka akan tampak kepada kita bahwa perkataannya itu penuh dengan mantik, hanya saja belum terhimpun seperti apa yang telah ada sekarang ini. Perkataan mereka dalam jumlah besar masih berserak-serak. Permasalahannya pun belum tersusun bab per bab dan metodenya pun belum sistematis, sehingga lahirlah pada saat itu suatu aliran yang bernama aliran sofisme yang pada abad ke-5 sebelum Masehi itu. Aliran sofisme ini berusaha untuk meruntuhkan tata kehidupan masyarakat, agama, dan akhlak dengan cara menyesatkan akal pikiran mereka dengan membuat kodiah-kodiah yang palsu, seperti yang indah ialah apa yang kelihatannya indah, dan yang buruk adalah apa yang kelihatannya buruk. Dan apa yang dianggap benar itulah benar, dan apa yang dianggap bohong itulah bohong.
Mereka tidak punya ukuran mana yang baik dan mana yang buruk. Demikian pula mana yang benar dan mana yang bohong. Setiap orang mengukur kebenaran itu menurut dirinya masing-masing, dan setiap orang menempatkan dirinya untuk memilih apa yang ia anggap lebih banyak gunanya bagi dirinya sendiri. Oleh karenanya, pada saat itu Aristoteles dan Socrates hadir dalam membimbing akal dan menampakkan kebenaran-kebenaran yang hakiki melalui metode soal jawab, diskusi dengan murid-muridnya, sehingga sampailah seseorang di antara mereka dengan usahanya sendiri untuk dapat menyingkap hakikat kebaikan yang sebenarnya dan berhenti pada hakikat keutamaan-keutamaan dari permasalahan tersebut. Oleh karena itu, Socrates dipandang sebagai perintis jalan ke arah penyusunan ilmu mantik. Selain Ibnu Khaldun, Al-Farabi, terdapat tokoh-tokoh ilmu mantik yang lainnya yang tercatat oleh para pakar. Di antaranya adalah Abu Ali Al-Haytham, Ibnu Rushd, Ibnu Hajjah Al-Samarkandi, Al-Khawarizmi, Abu Hamid Al-Ghazali, Ya'qub Ibnu Ishaq Al-Kindi. Kemudian dalam perkembangan ilmu selanjutnya, ilmu mantik banyak menyumbangkan baik dalam pembahasan maupun percobaan-percobaan yang dilakukan oleh para ahli belakangan seperti Descartes, Immanuel Kant, dan yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hilda Farhataini. Di sini saya akan mencoba melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang sejarah perkembangan ilmu mantik. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan adalah zaman pertengahan. Nah, jadi pada zaman pertengahan ini logika itu dikembangkan, logika atau ilmu mantik itu dikembangkan dan juga dihargai. Jadi orang-orang Eropa pun belajar dengan orang Islam. Di antaranya pada saat permulaan Daulat Abbasiyah, yaitu oleh Ibnu Sina dan Ibnu Rushd dalam masalah terjemahan dan pengodifikasian. Nah, jadi bangsa Arab itu mengetuk perpustakaan Yunani dan menerjemahkan banyak sekali ilmu-ilmu mereka ke dalam bahasa Arab, termasuk di dalamnya ada ilmu mantik yang telah mereka peroleh. Nah, setelah diterjemahkan itu, kemudian mereka memberikan komentar dan juga menafsirkannya. Mereka banyak menyusun kitab-kitab pada waktu itu yang senantiasa kita pelajari sampai sekarang ini. Di antara sarjana-sarjana Islam pada waktu itu yang tekun mempelajari ilmu mantik dan terkenal sebagai pengarang dan penerjemah pada waktu itu ialah di antaranya ada Abdullah ibnu Al-Muqaffa, sekretaris Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, filsuf Ya'qub ibnu Ishaq Al-Kindi, dan juga lain sebagainya. Nah, kemudian daripada itu, orang-orang barat menjadikan ilmu mantik ini semakin luas cakupannya, jelas sistematikanya dan juga objeknya, terutama mengenai bab istinbat dan atau tentang keputusan. Nah, seiring berjalannya waktu, pada abad ke-12 Masehi, terjadi adanya transfer secara besar-besaran dari tradisi filsafat Yunani ke dunia Islam termasuk logika Aristoteles. Nah, hal ini tuh menjadikan alat pemicu perkembangan budaya dan intelektual Islam. Nah, dari sepeninggal Aristoteles, karya-karya Aristoteles ini jatuh dan dikuasai oleh Theophrastus. Nah, menurut cerita, karya-karya dari Aristoteles ini dijual oleh Theophrastus kepada Apellikon Theos. Dan nah, di tangan Apellikon Theos ini, karya-karya Aristoteles ini tidak terawat dan mengalami kerusakan. Nah, setelah Apellikon meninggal, Sulla membawa buku-buku itu dari Athena ke Roma, dan di Roma ketua peripatetik dan raja penguasa waktu itu mempublikasikan karya-karya tersebut. Nah, sehingga Ibnu Rushd sebagai pemikir Islam, beliau berani melawan secara mainstream dalam bukunya yang berjudul Tuhuf al-Tahafut sebagai komentator yang berpihak atas aliran Aristoteles. Nah, perlawanan ini pun terus berlanjut bahkan sampai puncaknya abad ke-13 dan 14. Nah, pada masa inilah pengikisan mantik mulai terlihat. Adapun Imam Al-Zahabi yang juga melakukan perlawanan terhadap
perjalanan filsafat dan mantik Yunani, hal yang dilakukannya guna membendung fitnah dalam penukilan teks-teks suci Al-Quran dan hadis. Kemudian muncullah Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Al-Farabi yang mendukung aliran Aristoteles ini. Nah, jadi garis besar dari zaman pertengahan ini adalah di mana ilmu mantik ini mengalami perkembangan dan juga mulai dihargai dan mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Baik, selanjutnya adalah yang terakhir, zaman modern. Nah, zaman modern ini sebenarnya hanyalah perluasan dari zaman Renaissance. Nah, seperti yang telah kita ketahui, Renaissance itu adalah periode perkembangan peradaban sesudah abad ke-8. Sehingga ciri utama ilmu mantik pada zaman ini adalah bersifat humanisme, empirisme, dan juga rasionalisme. Nah, mantik dalam sains pada zaman ini tuh sangat berkembang karena semangat dan hasil empirisme. Nah, pada masa modern, logika Aristoteles mulai ditinjau ulang oleh Francis Bacon. Nah, misalnya Francis Bacon ini menciptakan Novum Organum pada tahun 1620 yang mengedepankan induksi. Nah, sedangkan logika Aristoteles itu mengutamakan deduksi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan deduksi atau induksi di sini? Nah, logika deduksi atau deduktif yang diutamakan oleh Aristoteles ini adalah logika yang bertolak dari pengetahuan lama bersifat umum menuju pengetahuan baru bersifat khusus secara silogistik. Nah, sedangkan sebaliknya, logika induktif atau induksi itu adalah logika yang beranjak dari pengetahuan lama bersifat khusus menuju pengetahuan baru bersifat umum melalui observasi empiris. Nah, logika deduktif yang identik dengan Aristoteles itu sering disebut juga dengan logika klasik, sedangkan logika induktif sering juga disebut dengan logika modern. Nah, metode induktif untuk menemukan kebenaran yang direncanakan oleh Francis Bacon didasarkan pada pengamatan empiris, analisis data yang diamati, penyimpulan yang terwujud dalam hipotesis atau yang biasa kita sebut dengan kesimpulan sementara, dan verifikasi hipotesis melalui pengamatan dan eksperimen lebih lanjut. Nah, ternyata metode-metode ini tuh ada penghalangnya. Francis Bacon itu membagi penghalang ini tuh ke dalam 4 klasifikasi. Nah, yang pertama itu adalah the idols of tribe atau idola tribus. Maksudnya adalah sumber kesesatan ini pada hakikatnya berdasarkan pada kodrat manusia itu sendiri, ras manusia. Misalnya, manusia itu hanya mempunyai 5 indera, tidak lebih dari itu. Nah, yang kedua itu adalah the idols of Cave atau idola spekus atau dalam bahasa Indonesianya prasangka pribadi. Nah, maksudnya adalah jiwa manusia itu merupakan sesuatu yang berubah-ubah, penuh gangguan, dan seakan-akan diperintah oleh kemungkinan yang tidak pasti. Nah, yang ketiga ada the idols of the marketplace atau idola theory. Idola theory. Nah, maksudnya itu disebabkan seseorang tidak membuat pembatasan pada term-term yang dipakai untuk berpikir dan berkomunikasi. Nah, yang terakhir itu atau yang keempat adalah the idols of theater atau idola teatri, yakni sifat menerima secara membuta terhadap tradisi otoritas. Nah, penggunaan metode induktif dari Francis Bacon ini juga mengharuskan pencabutan hal yang hakiki dan hal yang tidak hakiki dan penempatan struktur atau bentuk mendasari fenomena yang sedang diteliti. Nah, caranya dengan apa saja nih? Ada 3 cara. Yang pertama itu membandingkan contoh-contoh yang diteliti, yang kedua menelaah variasi-variasi yang menyertainya, dan yang terakhir atau yang ketiga menyingkirkan contoh-contoh yang negatif. Nah, ada juga John Stuart Mill merumuskan sebab suatu kejadian sebagai seluruh jumlah kondisi positif dan negatif. Yang diperlukan metodenya adalah yang pertama itu adalah method of agreement atau metode mencocokkan. Yang kedua itu adalah method of difference atau metode membedakan. Yang ketiga itu adalah joint method of agreement and difference. Ini tuh gabungan dari metode yang pertama dan yang kedua. Yang keempat itu adalah method of concomitant variation.
maksudnya adalah metode perubahan selang-seling yang seiring. Nah, yang terakhir adalah method of residues, metode menyisakan. Nah, ciri dari metode yang terakhir atau metode of residues ini adalah dapat dikatakan deduktif. Karena apa? Karena bertumpu kuat pada hukum-hukum kausal yang sudah terbukti sebelumnya. Nah, yang terakhir yang saya akan jelaskan adalah, nah, menurut Newman terdapat 3 macam bentuk pemikiran. Nah, yang pertama itu adalah formal inference. Yang dimaksud dengan formal inference adalah dalam bentuk pemikiran ini kesimpulan diambil dari premis-premis yang dirumuskan dengan tajam menurut peraturan logika. Nah, yang kedua itu adalah informal inference. Nah, maksudnya adalah bentuk pemikiran ini merupakan sarana untuk mengetahui benda-benda individual konkret. Nah, jika yang pertama merupakan sketsa, maka yang kedua ini merupakan potret. Dan yang ketiga adalah natural inference. Bentuk ini adalah bentuk pemikiran kita sehari-hari. Bentuk ini adalah khas makhluk yang berakal apapun juga tingkat pendidikannya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak terdapat kesalahan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.